Halo, selamat datang kembali di Elevate Studio. Di episode kali ini kita akan mengulas sebuah desain rumah 2 lantai berukuran 10 kali 18 meter yang menggabungkan karakter industrial modern dengan sentuhan warna-warna hangat yang membuat suasana rumah terasa lebih nyaman dan homey. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur, 2 area living room yang cukup luas, serta sebuah tiny garden yang terbuka hingga ke atas dan dilengkapi skylight custom untuk memaksimalkan pencahayaan alami ke dalam rumah. Sebelum kita mulai walkthrough-nya, coba tulis di kolom komentar, kalian lebih suka rumah dengan gaya industrial yang bold dan berkarakter, atau rumah dengan nuansa minimalis yang lebih bersih dan sederhana. Oke, langsung saja kita masuk ke rumahnya. Hal pertama yang akan menarik perhatian adalah area entrance yang dibuat cukup unik dengan penggunaan barn door berukuran besar. Selain menjadi elemen fungsional, pintu ini juga menjadi statement desain yang memberikan karakter kuat pada fasad rumah. Di area masuk juga terdapat foyer yang berfungsi sebagai area transisi sekaligus mempercantik bidang dinding yang kosong, sehingga kesan pertama saat memasuki rumah terasa lebih menarik dan berkelas. Setelah masuk, kita langsung disambut oleh ruang keluarga yang juga dapat difungsikan sebagai ruang tamu. Area ini sudah dilengkapi dengan sofa yang nyaman dan TV sebagai pusat hiburan keluarga. Penggunaan barn door berukuran besar membuat area ini terasa jauh lebih luas. Ketika pintu dibuka, batas antara ruang dalam dan luar menjadi lebih samar, sehingga menghadirkan suasana semi-outdoor yang segar dan terbuka. Sekarang kita bergerak ke bagian belakang rumah. Di area ini terdapat ruang makan yang menyatu dengan dapur dalam konsep open space. Layout seperti ini membuat aktivitas memasak, makan bersama, dan berinteraksi dengan keluarga menjadi lebih nyaman. Area dapur juga dirancang cukup luas sehingga masih dapat mengakomodasi area servis kecil untuk kebutuhan setrika dan mesin cuci tanpa mengganggu aktivitas utama di dalam rumah. Di tengah pertemuan antara ruang keluarga dan dapur terdapat sebuah sudut duduk yang nyaman untuk membaca buku, menikmati kopi, atau sekadar bersantai setelah beraktivitas seharian. Kalau kalian punya sudut kecil seperti ini di rumah, kira-kira akan digunakan untuk apa? Membaca buku, bekerja dari rumah, atau mungkin menjadi spot favorit untuk menikmati kopi sore? Selanjutnya, kita masuk ke kamar utama. Kamar utama berada di lantai 1 dan dapat diakses melalui area dapur. Posisi ini memberikan privasi yang cukup baik sekaligus memudahkan akses bagi pemilik rumah. Kamar ini sudah dilengkapi kamar mandi dalam dengan area shower yang nyaman. Menariknya, kamar utama sengaja tidak dilengkapi TV. Konsepnya adalah menciptakan ruang yang benar-benar difokuskan untuk beristirahat agar kualitas tidur menjadi lebih baik. Untuk kebutuhan hiburan, penghuni dapat menggunakan living room yang tersedia di lantai bawah maupun lantai atas. Pada kamar mandi utama didesain dengan layout memanjang, sudah lengkap dengan toilet dan showernya. Di bagian paling belakang rumah, terdapat area terbuka dan tempat space untuk menjemur pakaian. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Bagian tangga menuju lantai 2 berada tepat di bawah skylight. Elemen dinding pembatas antara taman mini dan tangga dibuat dengan variasi kaca tempered tertutup dan kisi-kisi kayu yang terbuka. Jadi udara panas dapat mengalir ke atas melalui kisi-kisi yang terbuka. Begitu sampai di atas, kita langsung disambut oleh living room kedua yang ukurannya cukup besar. Area ini dapat digunakan untuk menonton TV, berkumpul bersama keluarga, atau sekadar menjadi ruang santai tambahan.
Untuk memberikan suasana yang lebih hangat, lantai pada area ini menggunakan parket dengan ton kayu muda yang membuat ruangan terasa nyaman. Di fasad depan kaca besar pada living room diberikan elemen second skin agar udara panas tidak terlalu terik memancar dari kaca menuju living room. Sekarang kita masuk ke kamar pertama. Kamar ini dibuat sedikit lebih besar dan diperuntukkan sebagai kamar anak. Selain area tidur, kamar ini juga dilengkapi dengan meja komputer serta TV entertainment sehingga dapat mendukung aktivitas belajar maupun hiburan. Menurut kalian, apakah kamar anak sebaiknya memiliki area hiburan sendiri atau lebih baik aktivitas hiburan dipusatkan di ruang keluarga? Di lantai 2 juga tersedia satu kamar mandi bersama yang dapat diakses dengan mudah oleh kedua kamar tidur. Dan akhirnya kita sampai di kamar kedua. Kamar ini memiliki ukuran yang sedikit lebih kecil dibandingkan kamar sebelumnya. Namun justru karena lebih sederhana, suasananya terasa lebih tenang dan nyaman untuk beristirahat. Di dalamnya tersedia tempat tidur dan area penyimpanan yang cukup, sehingga tetap fungsional tanpa terasa berlebihan. Diberikan akses tangga vertikal pada kamar mandi lantai 2 untuk servis skylight tandon dan AC outdoor. Secara keseluruhan, rumah ini mengusung konsep industrial urban yang dipadukan dengan sentuhan Japanese style. Karakter industrial terlihat dari penggunaan dinding dengan finishing semen expose, serta jalur instalasi listrik yang sengaja dibiarkan terlihat sebagai bagian dari elemen desain. Sementara nuansa hangat dihadirkan melalui penggunaan furniture bernuansa kayu, elemen kisi-kisi dekoratif, lantai parket di lantai 2, hingga penggunaan second skin pada fasad bangunan.
Perpaduan kedua konsep ini menghasilkan rumah yang memiliki karakter kuat, modern, dan unik, namun tetap nyaman untuk ditinggali dalam jangka panjang. Nah, sekarang saya penasaran. Dari semua area yang sudah kita lihat, bagian mana yang paling kalian sukai? Living room yang luas, tiny garden dengan skylight, atau justru kamar utamanya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti walkthrough rumah kali ini. Semoga desain ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian yang sedang merencanakan rumah impian. Saya Arunika dari Elevate Studio, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan inspirasi desain rumah, interior, dan arsitektur lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.